Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi kendali mutu statistik. Mungkin Anda pernah mendengar istilah statistical quality control. Jadi ini erat kaitannya dengan manajemen mutu. Saat ini setiap perusahaan, khususnya perusahaan-perusahaan besar, itu sangat memperhatikan masalah mutu. Di sini brand-brand besar satu kali saja melakukan kesalahan, yaitu memproduksi produk cacat, maka brandnya akan kehilangan pasar. Jadi saat ini kita akan mempelajari bagaimana statistical quality control atau kendali mutu statistik. Ini adalah analisis statistik digunakan untuk menjamin kurangnya produksi produk cacat yang dilakukan oleh perusahaan. Bahkan ada istilah dengan nama DMAIC atau zero impact. Artinya dalam 1000 kali produksi itu tidak ada produk cacat. Jadi kita akan belajar bagaimana perusahaan-perusahaan di Eropa, bahkan di Amerika, itu melakukan analisis statistik ini untuk mendesain prosedur produksi mereka tanpa menciptakan produk cacat. Oke, kita akan belajar analisisnya dan perhatikan video selanjutnya akan saya jelaskan di sana. Dalam dunia manufaktur dan pelayanan, kualitas adalah kunci keberhasilan. Tetapi, bagaimana memastikan setiap produk dan layanan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan? Jawabannya ada pada kendali mutu statistik. Kendali mutu statistik adalah teknik yang digunakan untuk mengelola dan mengevaluasi kualitas berdasarkan data. Dengan pengambilan sampel dan analisis statistik, kita dapat mendeteksi pergeseran proses sebelum menghasilkan produk yang cacat. Proses ini tidak hanya diterapkan selama produksi, tetapi juga saat menerima bahan baku. Sampling penerimaan membantu memastikan bahwa semua bahan memenuhi standar tanpa harus memeriksa 100% barang yang masuk. Dalam teknik ini, kita gunakan data sampel untuk memantau proses produksi. Misalnya, dengan rumus sederhana untuk menentukan batas kendali pada grafik X-chart, dengan menghitung rata-rata sampel dan batas atas kendali, kita bisa tahu apakah proses berjalan sesuai spesifikasi. Grafik ini membantu kita mendeteksi pergeseran proses secara dini. Kalau ada titik di luar batas kendali, artinya ada masalah yang harus segera ditangani. Dengan kendali mutu statistik, kualitas produk terjaga, waktu dan biaya pun bisa lebih efisien. Yuk, kita pelajari bersama cara menghitung dan menerapkannya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dalam manajemen operasional, yaitu kendali mutu statistik. Materi ini tidak hanya relevan dalam bidang manufaktur, tetapi juga dalam proses logistik dan pelayanan. Dengan memahami konsep ini, kita dapat memastikan kualitas produk dan jasa tetap terjaga sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Mari kita mulai dengan memahami apa itu kendali mutu statistik. Kendali mutu statistik atau sering disebut Statistical Quality Control, SQC, adalah serangkaian teknik yang dirancang untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa kualitas suatu produk atau jasa sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Dalam proses ini, kita melakukan pengambilan sampel secara periodik dari output sebuah proses, kemudian menganalisisnya menggunakan kriteria statistik. Mengapa penting? Bayangkan sebuah pabrik yang memproduksi ribuan unit setiap harinya. Jika setiap unit harus diperiksa satu persatu, waktu dan biaya yang dibutuhkan akan sangat besar. Dengan menggunakan kendali mutu statistik, kita hanya perlu mengambil sampel secara representatif. Sampel ini memberikan informasi yang cukup untuk menilai apakah proses produksi berjalan sesuai standar. Sebelum kita masuk ke detail teknis, mari kita pahami terlebih dahulu mengapa mutu itu penting. Dalam dunia bisnis, mutu adalah salah satu faktor utama yang menentukan kepuasan pelanggan. Produk dengan kualitas yang buruk tidak hanya akan mengurangi loyalitas pelanggan, tetapi juga dapat merusak reputasi perusahaan. Misalnya, Anda membeli sebuah smartphone baru. Jika Anda menemukan cacat pada perangkat tersebut, tentu Anda akan kecewa.
Kekecewaan ini mungkin membuat Anda ragu untuk membeli produk dari merek yang sama di masa depan. Disinilah kendali mutu statistik menjadi proses yang sangat penting untuk memastikan bahwa setiap produk yang dihasilkan memenuhi ekspektasi pelanggan. Ketika berbicara tentang mutu, kita tidak bisa lepas dari konsep variasi. Variasi adalah perbedaan kecil yang selalu ada dalam setiap proses. Variasi ini bisa bersifat alami, seperti perbedaan kecil dalam bahan baku, atau bersifat khusus, seperti kesalahan yang disebabkan oleh mesin yang rusak. Sebagai contoh, mari kita lihat proses pembuatan botol plastik. Jika mesin cetak mengalami sedikit perubahan suhu selama produksi, botol yang dihasilkan mungkin akan memiliki ketebalan dinding yang berbeda. Variasi ini kecil, tetapi jika tidak dikendalikan, bisa menyebabkan produk gagal memenuhi spesifikasi. Agar proses produksi dapat dikendalikan dengan baik, kita menggunakan alat yang disebut bagan kendali. Bagan kendali membantu kita memantau apakah variasi dalam proses masih berada dalam batas yang dapat diterima. Jika tidak, maka perlu dilakukan tindakan untuk mengembalikan proses ke jalur yang benar. Dalam kendali mutu statistik, terdapat dua jenis utama karakteristik yang digunakan, atribut dan variabel. Mari kita lihat perbedaannya. Atribut adalah karakteristik kualitas yang dapat diklasifikasikan secara biner, misalnya sesuai atau tidak sesuai. Contohnya, sebuah botol plastik mungkin diperiksa untuk melihat apakah ada keretakan. Jika ada, botol tersebut dianggap tidak sesuai. Variabel melibatkan pengukuran data kuantitatif seperti berat, panjang, atau suhu. Untuk memantau variabel ini, kita menggunakan alat seperti X-chart untuk memantau rata-rata dan R-chart untuk memantau rentang atau variasi dalam sampel. Di era globalisasi, perusahaan bersaing tidak hanya di pasar lokal tetapi juga di pasar internasional. Mutu menjadi salah satu elemen kunci dalam memenangkan persaingan ini. Ambil contoh industri otomotif. Perusahaan seperti Toyota dan Tesla dikenal dengan sistem produksi yang sangat efisien dan kualitas produk yang tinggi. Ini tidak terjadi secara kebetulan. Mereka menggunakan sistem kendali mutu yang canggih untuk memastikan setiap komponen kendaraan memenuhi standar yang ketat. Kendali proses statistik atau Statistical Process Control yang sering disingkat SPC adalah bagian penting dalam memastikan kualitas produk atau jasa tetap terjaga selama proses produksi. SPC bertujuan untuk mendeteksi dan mengendalikan variasi dalam proses agar hasil akhirnya memenuhi spesifikasi desain yang telah ditetapkan. Mari kita pahami lebih dalam. Tujuan kendali proses. Pada dasarnya, SPC dirancang untuk memantau kualitas saat produk sedang dibuat atau jasa sedang diberikan. Dengan mengambil sampel secara acak dari proses produksi, kita dapat menilai apakah hasilnya berada dalam batas toleransi kualitas. Jika ditemukan pergeseran dalam proses, kita dapat segera mengambil tindakan korektif sebelum produk atau jasa yang cacat dihasilkan lebih banyak. Atribut dalam kendali proses. Ketika kita berbicara tentang atribut dalam kendali proses, kita membahas dua hal utama. Yang pertama adalah karakteristik mutu yang dapat diklasifikasikan sebagai sesuai atau tidak sesuai spesifikasi. Misalnya, sebuah botol yang memenuhi ukuran standar dianggap sesuai, sementara yang tidak memenuhi dianggap tidak sesuai. Dengan cara ini, kita bisa mengidentifikasi mana produk yang layak dipasarkan dan mana yang harus diperbaiki. Pengendalian menggunakan variabel. Selain atribut, pengendalian juga dapat dilakukan dengan menggunakan variabel, seperti berat, panjang, atau volume produk. Disinilah grafik kendali seperti X-chart dan R-chart berperan penting. Mari kita pahami langkah-langkah utama dalam pembuatan grafik kendali. 4 parameter dalam pembuatan grafik kendali. Pertama, kita harus menentukan ukuran sampel. Berapa banyak unit yang harus kita periksa setiap kali pengambilan sampel? Ukuran ini harus cukup representatif untuk mendeteksi perubahan dalam proses.
Kedua, kita perlu menentukan jumlah sampel. Jumlah sampel ini adalah berapa kali kita melakukan pengambilan sampel selama periode tertentu. Ketiga, frekuensi pengambilan sampel. Seberapa sering kita perlu memeriksa proses? Frekuensi ini bergantung pada seberapa cepat proses berubah. Dan yang terakhir, batas kendali. Batas kendali adalah nilai-nilai yang menunjukkan apakah suatu proses masih berada dalam kondisi stabil atau mulai menyimpang. Jika hasil pengukuran berada di luar batas kendali, maka ini adalah tanda bahwa ada masalah yang perlu segera ditangani. Dengan memahami prosedur kendali proses statistik ini, kita dapat memastikan bahwa kualitas tetap terjaga sepanjang proses produksi. Ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga membantu meminimalkan risiko produk cacat yang beredar di pasar. Jadi, dengan SPC, kita tidak hanya melihat hasil akhir, tetapi juga memantau proses untuk menjaga mutu sejak awal. Sampling penerimaan adalah salah satu teknik dalam kendali mutu statistik yang sering digunakan untuk memeriksa kualitas produk atau bahan yang masuk tanpa harus memeriksa semuanya. Teknik ini lebih ekonomis dan efisien dibandingkan dengan pemeriksaan 100% terhadap seluruh produk. Mari kita pelajari lebih dalam. Konsep sampling penerimaan. Prinsip dasar sampling penerimaan adalah mengambil sampel kecil dari sebuah lot atau kumpulan produk. Kualitas sampel ini kemudian digunakan untuk menilai apakah seluruh lot dapat diterima atau tidak. Misalnya, ketika bahan baku tiba di pabrik, kita hanya memeriksa sebagian kecil dari bahan tersebut untuk memastikan kualitasnya sesuai dengan spesifikasi. Jika sampel tersebut memenuhi kriteria, maka seluruh lot dianggap dapat diterima. Mengapa sampling penerimaan penting? Salah satu alasan utama penggunaan sampling penerimaan adalah efisiensi. Dengan memeriksa hanya sebagian kecil produk, kita dapat menghemat waktu dan biaya dibandingkan memeriksa setiap unit. Namun, kita tetap mendapatkan gambaran yang cukup akurat mengenai kualitas keseluruhan. Kurva ini membantu kita memahami probabilitas penerimaan sebuah lot berdasarkan kualitas sampel. Ada 3 konsep utama dalam kurva ini yang perlu dipahami. Pertama, tingkat kualitas berterima atau Acceptance Quality Level, AQL. AQL adalah tingkat cacat maksimum yang masih dapat diterima dalam sebuah lot. Sebagai contoh, jika AQL ditetapkan pada 2%, berarti lot tersebut dapat diterima selama jumlah produk cacatnya tidak melebihi 2%. Kedua, persen cacat toleransi lot atau Lot Tolerance Percent Defective, LTPD. LTPD adalah tingkat cacat maksimum yang tidak dapat diterima. Jika jumlah cacat melebihi LTPD, maka lot tersebut harus ditolak. Dan ketiga, risiko produsen. Risiko ini menggambarkan kemungkinan bahwa sebuah lot yang sebenarnya bagus malah ditolak karena hasil sampel tidak merepresentasikan kualitas sebenarnya. Dengan menggunakan sampling penerimaan, perusahaan dapat mengelola kualitas produk secara efisien tanpa harus memeriksa semuanya. Metode ini tidak hanya menghemat biaya, tetapi juga membantu menjaga kepercayaan pelanggan terhadap kualitas produk yang dihasilkan. Jadi, penerapan kurva karakteristik operasional dan parameter lainnya memastikan bahwa keputusan menerima atau menolak sebuah lot didasarkan pada analisis yang sistematis dan terukur. Kita telah mempelajari bersama tentang kendali mutu statistik, mulai dari konsep dasar hingga prosedur teknis seperti kendali proses statistik dan sampling penerimaan. Sebagai kesimpulan, dengan menerapkan kendali mutu statistik, perusahaan dapat memastikan bahwa produk atau jasa yang dihasilkan tidak hanya sesuai spesifikasi, tetapi juga memenuhi harapan pelanggan. Selain itu, teknik ini juga membantu mengurangi pemborosan, menurunkan biaya produksi, dan meningkatkan efisiensi operasional. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran ini. Saya harap materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.